Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Danang Priyo Wibowo, NIM 0559799138. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan pengerjaan tugas praktek 3 untuk mata kuliah struktur data. Pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat program pencarian menggunakan dua algoritma, yaitu Deep First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS menggunakan bahasa pemrograman Java. Graf yang digunakan terdiri dari 10 node, yaitu mulai dari A0 sampai A9. Dan kita diminta untuk mencari node target, karena di dalam soal tidak ada spesifikasi untuk node target N keberapa, maka saya di sini akan menentukan untuk node atau N yang dicari atau node yang target adalah A9, dimulai dari A0. Baik, kita masuk ke dalam penjelasannya. Baik, nah, jelas. Oke, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, pertama-tama mari kita lihat, atau saya akan tunjukkan untuk graf yang telah saya buat ini. Dan graf yang saya buat ini adalah bersifat undirect atau tak berarah. Artinya, hubungan antara node berlaku dua arah. Maka bisa sedikit saya definisikan sebagai berikut. A0 terhubung ke A1 dan A2, A1 terhubung ke A3 dan ke A4, A2 terhubung ke A5 dan ke A6, A3 terhubung ke A7, A4 terhubung ke A8, dan terakhir A5 terhubung ke A9. Nah, pada bentuk dasarnya untuk graf yang saya buat ini adalah struktur percabangan mirip dengan pohon biner. Nah, langsung kita masuk ke algoritma yang pertama, yaitu DFS atau Deep First Search. Nah, di DFS ini secara prinsip atau berprinsip bekerjanya yaitu dengan pencarian secara mendalam. Jadi saya ulangi, DFS ini cara kerjanya atau berprinsip bekerja melakukan pencarian secara mendalam. Dalam DFS ini saya menggunakan tipe data stack atau tumpukan dan bersifat LIFO, last in first out. Artinya adalah yang masuk pertama maka dia akan keluar yang masuk pertama maka dia akan keluar pertama. Nah, untuk DFS ini penjelasannya adalah atau proses tahapnya adalah kita mulai dengan memasukkan kode awal yaitu A0 ke dalam stack atau ke dalam tumpukan. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, untuk stack ini selama tidak kosong maka programnya akan mengeluarkan atau mempop elemen teratas. Nah, lanjut untuk node A0 tadi setelah dikeluarkan atau dipop, maka kita dapat tandai sebagai visited atau yang telah kita kunjungi. Lalu A0 ini mempunyai tetangga atau di sampingnya ada A1 dan A2. Nah, tetangganya ini A1 maupun A2 juga akan kita masukkan ke dalam stack. Karena DFS ini saya menggunakan atau bersifat LIFO, last in first out, maka A2 adalah elemen terakhir yang akan masuk atau yang akan keluar. Maka A2 berada di tumpukan paling atas. Karena yang dimasukkan terakhir adalah A2. Jadi program akan mengeluarkan A2. Selanjutnya, tetangga dari A2 adalah A5 dan A6. A5 dan A6 juga akan dimasukkan ke dalam stack atau ke dalam tumpukan. Kemudian program akan mengeluarkan atau mempop A6. Karena A6 tidak punya anak yang mengarah ke target, maka proses berlanjut mengepop atau mengeluarkan A5. Dari A5 mempunyai tetangga node A9. Lalu A9 akan dimasukkan ke dalam stack atau ke dalam tumpukan. Dan yang terakhir, program akan mengeluarkan atau mempop A9. Dan apabila kita cek di bagian if not equal atau target, maka target ditambah akan terpenuhi atau akan ditemukan dan lalu program akan berhenti. Lalu kita lanjut ke algoritma kedua, yaitu
BFS, breadth first serve. Nah, saya di sini menggunakan tipe data queue atau antrian dan menggunakan sifat yaitu FIFO. Kalau yang di DFS adalah LIFO, maka yang di QI atau yang di BFS saya menggunakan sifat data FIFO, first in, first out. Artinya yang pertama kali datang, maka yang pertama kali keluar, atau yang pertama kali dilayani, atau yang pertama kali antri, maka akan pertama kali dilayani. Nah, untuk algoritma BFS ini berbeda dengan algoritma DFS. Kalau algoritma DFS adalah sistem kerjanya atau prinsip kerjanya adalah mencari atau melakukan pencarian secara mendalam. Kalau BFS ini adalah uh, dia bekerja menelusuri graf secara melebar ya atau merata. Jadi level per levelnya. Jadi hasilnya nanti akan lebih rapi. Nah, struktur data yang digunakan tadi saya sudah sebutkan untuk queue ya, saya ulangi lagi queue dan sifatnya adalah FIFO. Maka untuk prosesnya, node awal adalah A0 dimasukkan ke dalam queue atau antrian, lalu program akan mengeluarkan A0 dari antrian dan menandainya dengan visited atau telah dikunjungi. Lalu memasukkan tetangganya tadi A1 dan A2. Kalau di DFS adalah angka 2 yang akan dikeluarkan, maka di BFS maka yang akan dikeluarkan adalah A1 karena yang pertama kali ditulis atau yang pertama ngantri. Ini bisa kita tandai dengan level 1. Lalu A1 ini mempunyai tetangga yaitu A3 dan A4. Maka A3 dan A4 juga akan ditambahkan di belakang antrian atau dimasukkan ke dalam queue. Kemudian giliran A2, A2 juga akan dimasukkan dalam queue dan A2 juga memiliki tetangga yaitu A5 dan A6. A5 dan A6 juga akan dimasukkan ke dalam antrian. Nah, proses ini akan terus berlanjut secara berurutan atau mengeksplorasi node mulai dari selanjutnya tadi karena A2 sudah, berarti selanjutnya adalah A3, A4, A5, A6, A7, dan A8 secara demi level. Jadi akan merata ya, level ke level. Akan menyeluruh ya. Hingga akhirnya nanti antriannya mencapai dan memproses node A9, yaitu A9 adalah node yang kita targetkan. Baik, untuk kita memastikan apakah program ini sudah berjalan sesuai arahan atau yang diinginkan, maka kita coba untuk running. Kita pilih debug dan kita boleh debug file. Oke, kita tunggu. Nah, ini sudah keluar dan hasilnya adalah full sukses pembangunan sukses ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu untuk algoritma DFS. DFS ini ya, untuk aluran penelusurnya atau urutannya adalah mulai dari A0 ke A2, lalu ke A6, ke A5, dan terakhir ke A9, maka target akan ditemukan yaitu A9 dan program selesai. Untuk yang BFS, urutannya atau yang jalur yang dikunjungi berurutan mulai dari A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan terakhir A9, maka target ditemukan yaitu A9 dan program adalah selesai. Maka dapat saya simpulkan, DMS ini adalah prinsip kerjanya yaitu menyeluruh atau secara mendalam atau menyelam hingga ujung cabang sebelum dia pindah ke cabang lain. Sedangkan BFS adalah memiliki karakteristik yang memeriksa setiap level secara merata dan memiliki fungsi mengembalikan nilai target dengan tepat. Demikian penjelasan saya mengenai tugas praktek 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.